Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku silesur kemanang si rontu sikip emang si bawa ya Balsman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang akan kita bahas itu tentang ada salah satu peristiwa yang sering terjadi di kalangan masyarakat Bugis pada umumnya. Yang terjadi itu biasanya dalam bahasa Bugis ampa-ampareng atau acu-acuereng. Nah, kita akan bahas di sini bahwa ada pesan tersirat pada peristiwa-peristiwa seperti itu. Nah, kita kasih disclaimer dulu bahwa di dalam Islam itu kita mempercayai adanya jin, syaitan, dan pada saat peristiwa ini yang berperan penting pada kejadian itu adalah jin dan setan. Nah, di mana ampa-ampareng ini biasanya terjadi di salah satu tempat, umpamanya ada satu tempat yang keramat, umpamanya dikeramatkan pohon yang dikeramatkan, bebatuan atau tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat di sekitar itu. Nah, biasanya yang terjadi ini ketika ada umpamanya pendatang atau orang baru atau ke orang asli di situ yang ketika datang ke tempat itu dengan keadaan yang atau dengan situasi atau sikap yang tidak sopan, umpamanya datang ke sana untuk menantang umpamanya penunggu yang ada di sana, ataukah datang dengan sikap-sikap yang tidak manusiawi lah pada umumnya, datang ke tempat-tempat keramat, mengambil sesuatu yang ada pada di tempat itu. Nah, itu biasanya kejadian-kejadian seperti ini akan menimpa orang tersebut. Nah, apa kira-kira pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa-peristiwa ampa-ampareng ini atau acu-acuereng yang biasanya di masyarakat Bugis itu cara pengobatannya dulu itu biasanya banyak sekali cara-cara pengobatan tentang hal-hal itu, yang dimana masih banyak orang tua kita yang bisa mengobati hal itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kejadian seperti ini atau hal seperti ini tidak ada obat medis, tidak ada obat medis. Nah, biasanya itu kalau orang mengalami kejadian ampa-ampareng itu biasanya fisik diganggu atau kepikirannya diganggu. Maka dari itu biasanya orang-orang akan melakukan pengobatan-pengobatan seperti umpamanya dibacakan doa atau diobati, diruqyah. Tapi yang paling sering itu diobati dengan cara dibacakan doa saja, idoa-duangi. Nah, akan tetapi di lain hal, itu biasanya juga masyarakat untuk cara pengobatannya ini biasa juga pergi ke dukun atau sandro dalam bahasa Bugisnya, agar kiranya ini bisa diobati. Nah, saya tidak menjelekkan bahwa dukun itu dalam tanda kutip, saya tidak menjelekkan bahwa itu tidak bagus. Terserah kita percaya apa yang kita percaya saja. Nah, biasanya di sini sandro atau dukun itu akan memberikan berupa informasi bahwa joka ko mapelepe manu. Nah, mapelepe manu atau mapelepe bembe. Kalau ko medising, atau kalau kau mau sembuh, kita diperintahkan untuk pergi melepaskan ayam. Nah, kenapa kira-kira kita harus melepaskan hewan seperti ini? Nah, biasanya sandro yang akan melepaskan hewan itu di tempat di mana kejadian itu terjadi, di mana tempat. Nah, karena yang ampa-ampareng, nah disitulah yang akan dilepaskan. Dan apa ucapan yang diucapkan oleh sandro itu biasanya dia mengucapkan seperti ini: soro lempu no engkemehe acule-cule walekoh. Nah, itu biasanya diucapkan kan. Tetapi kalau ada ucapan-ucapan yang lain ya
Mungkin masih ada, cuma yang saya ketahui atau yang saya pernah dengar cuma itu. Nah, itu ditukar dengan apa yang karena orang yang terkena ampa-amparan itu biasanya dijadikan mainan oleh jin atau setan. Nah, itu ditukar dengan hewan itu. Nah, kira-kira apa kira-kira yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa hal-hal seperti ini? Nah, apa kira-kira yang bisa kita petik di sini? Pesan-pesan yang tersirat yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan atau jadikan sebagai pemahaman. Nah, kita ketahui bersama bahwa di tempat-tempat yang dikeramatkan, umpamanya di rumah-rumah kosong ataukah di kayu-kayu besar, kayu-kayu yang sudah lapuk, yang sudah tua, batu besar, itu biasanya ada yang tinggal di sana, ada penghuninya. Ada penghuninya. Nah, ketika kita datang di sana tanpa ada rasa sopan santun atau tanpa ada etika, atau ke dalam bahasa Bugisnya biasa malinga-linga, malinga-linga ikoronrong, atau datang ke sana untuk menantang yang menghuni itu, penghuni tempat itu biasanya terjadi hal-hal seperti ini. Nah, yang bisa kita petik itu adalah yang pertama itu kesopan santunan dan etikanya. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Kita mengambil perumpamaan seperti ini. Kita datang ke rumah orang. Ketika sampai di dalam rumah itu tanpa adanya kata permisi, tanpa ada sopan santun dan etika kita langsung mengatur seisi rumah. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Kita sampai di tempat yang ada penghuninya sebelumnya di sana, baru kita yang datang ke sana untuk mengatur semua, ataukah datang ke sana untuk melingat-lingat nasang ogie, nasa tomatoata. Nah, itu biasanya terjadi hal-hal seperti ini. Nah, itulah sebabnya ketika mendatangi tempat-tempat seperti itu, yang pertama menjaga etika, menjaga sopan santun, tidak berbuat sesuatu yang merugikan di sana. Ini perbuatan yang negatif dalam tanda kutip ya. Umpamanya di tempat-tempat yang dikeramatkan biasanya langsung datang ke kuburan, kencing di sana, kencing sembarangan tanpa ada kata permisi atau mengencingi sesuatu di sana. Nah, itu biasanya terjadi ampa-amparan. Nah, itu perlu dipertanyakan juga etikanya kalau seperti itu. Nah, oke sapuku, dari penjelasan kita tentang ampa-amparan ini, yang paling terpenting di sini, kalaupun ada saudara-saudaraku yang sapu-sapuku yang tidak percaya dengan hal ini, ya terserah kita. Karena percaya apa yang kita percayai saja.